Shadaqallahul azim, amma ba'd. Teman hijrahku, teman terbaik, tempat terindah, apa kabar semuanya sore ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah, segala puji, puja dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada Sabtu sore ini Allah masih melembutkan hati kita, meringankan langkah kita, dan memberikan kesempatan kepada kita semua untuk berkumpul, bertemu di Masjid Alumni IPB. Mudah-mudahan semua langkah teman-teman ke tempat ini jadi wasilah Allah hapuskan dosa-dosa kita. Allah angkat derajat hidup kita. Allah muliakan siapapun di antara kita. Dan mohon maaf jika ada di antara teman-teman yang sore ini sedang punya masalah, sedang punya persoalan, sedang punya kesulitan, apapun itu, semoga hadirnya kita ke majelis ilmu sore ini, Allah tunjukkan jalan keluar terbaik untuk kita semua. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Teman-teman sekalian, ada dua hal yang sangat penting kita miliki atau kita ketahui jika hidup kita ingin diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau teman-teman ingin diberikan satu kemuliaan dalam hidup, teman-teman ingin diberikan jalan keluar dari setiap persoalan, teman-teman ingin ditunjukkan solusi terbaik dari setiap permasalahan yang kita hadapi, maka teman-teman harus memiliki dua hal ini. Apa dua hal ini? Disebutkan dalam Al-Quran di surat Al-Mujadilah ayat 11. Surat apa? Al-Mujadilah ayat 11. Poinnya ada di pertengahan ayat hingga ke ujungnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman, yarfa'illahul ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Yarfa'illahul ladzina amanu minkum, dan Allah akan mengangkat yarfa'. Yarfa' itu fi'il mudhari'. Dalam ilmu shorof, fi'il mudhari' itu sesuatu present tense kalau dalam bahasa Inggrisnya. Sedang akan gitu. Jadi kalau kita terjemahkan, Allah akan sedang dan terus mengangkat. Siapa yang akan Allah angkat? Amanu minkum. Orang beriman di antara kamu sekalian. Walladzina utul ilma. Dan orang-orang yang menuntut ilmu. Atau orang-orang yang berilmu di antara kamu sekalian. Darajat, beberapa derajat. Perhatikan kalimat ini. Ada dua hal yang harus teman-teman miliki, harus teman-teman tanamkan di hati, hadirkan dalam kehidupan kita, jika hidup kita ingin dimuliakan oleh Allah, ingin diangkat derajatnya oleh Allah, ingin ditunjukkan solusi terbaik dari setiap persoalan yang kita hadapi. Apa dua hal itu? Satu, iman. Dua, ilmu. Satu apa? Iman. Dua, ilmu. Iman dan ilmu itulah yang akan menjadi bekal terbaik untuk kita agar bisa tenang, lapang dalam menjalani kehidupan ini. Satu, iman. Iman. Iman itu keyakinan di hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang harus ditanamkan setiap saat, setiap waktu. Orang yang beriman, dia paham betul bahwa hidupnya karena Allah, di jalan Allah, untuk Allah, from Allah, with Allah, to Allah. Itulah orang beriman. Orang beriman paham apa yang datang kepada hidupnya itu semua adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada satu hal pun yang terjadi dalam kehidupan kita
kecuali semua atas izinnya Allah Subhanahu wa taala. Betul apa betul? Semua. Maka orang beriman itu nanti dalam hidup, ketika dia sukses, dia tidak akan sombong. Kenapa? Karena dia paham, hadza min fadli Rabbi. Ini adalah karunia dari siapa? Dari Tuhanku, dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika dia ditinggikan hartanya, ditinggikan kedudukannya, dia mendapatkan apa yang dia harapkan, dia nggak akan bilang ini gara-gara saya. Dia nggak akan bilang ini hebatnya saya, enggak. Dia akan mengatakan semua yang datang kepada saya adalah karunia dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Begitupun sebaliknya, ketika dia mendapatkan sesuatu yang boleh jadi mengecewakan dalam hidupnya, tak sesuai harapan dengan keinginannya, maka tidak akan membuat dia putus asa, tidak akan membuat dia kecewa. Kenapa? Karena dia yakin kepada Allah, di balik sesuatu yang boleh jadi dia nggak suka, dia yakin ada hikmah terbaik yang Allah titipkan dalam kehidupannya. Ada hikmah di balik musibah, ada pelajaran di balik ujian. Itulah kacamata orang beriman. Maka perhatikan surat Ahilman lupa, tapi kalimatnya begini. Allah berfirman kepada kita, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Ya, wala tahinu, jangan khawatir. Wala tahzanu, jangan sedih. Wa antumul a'launa, kata Allah, kalian itu adalah orang yang tinggi derajatnya. In kuntum mu'minin, jika engkau orang beriman. Jika engkau orang beriman. Maka teman-teman sekalian, tiada bekal terbaik yang harus kita cas setiap saat, setiap waktu, kecuali apa? Iman kita. Dan iman itu punya sifat yazid wa yankus. Al-imanu yazid wa yankusu. Iman itu kadang-kadang naik, kebanyakan turun. Hah? Lebih banyak naiknya atau turunnya? Di sini ada orangnya. Yang kebanyakan turun ada? Siapa orangnya? Jawab, saya. Siapa jawabannya? Ada yang imannya turun? Siapa orangnya? Yang mana? Yang mana? Yang ini. Ya. Iman itu kadang-kadang naik, kadang-kadang turun, atau boleh jadi banyak turunnya. Apa yang membuat iman naik? Apa yang membuat iman turun? Al-imanu yazidu bitta'ah. Iman itu naik dengan ketaatan. Wal imanu yankusu bil maksiat. Iman itu turun dengan kemaksiatan. Punten, Ahilman mau tanya yang di sini. Kira-kira yang di sini lebih banyak taatnya atau maksiatnya? Hah? Taatnya atau maksiatnya? Lebih banyak amal soleh atau amal salahnya? Yang mana orangnya? Nah, saya lagi. Jadi kita harus dicas terus. Dicas terus, diingetin terus. Kenapa? Karena iman itu adalah kunci dan sekaligus kekuatan yang bisa mengantarkan kebaikan kepada kita. Maka punten mohon maaf ya, kalau teman-teman hari ini ngerasa gelisah, ngerasa galau, ngerasa, Hilman kenapa ya kok hidup aku tuh kayaknya berat amat ya. Sakit banget dan segala macam. Coba cek, boleh jadi ada masalah dengan iman kita. Boleh jadi ada sesuatu yang belum kita cas lagi dengan iman kita. Nah, setelah iman ini kemudian tap gitu ya, oke, maka bekal yang kedua adalah ilmu. Ilmu. Kenapa ilmu itu penting, Ahilman? Karena semua ada ilmunya. Ya enggak sih? Ada ilmunya enggak semua? Ada. Kata Nabi SAW, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihima bil ilmi. Barang siapa yang mau dapat dunia dengan apa? Ilmu. Yang mau dapat akhirat dengan apa? Ilmu. Mau dapat dua-duanya dengan apa? Ilmu. Semuanya butuh ilmu. Maka yang namanya ilmu itu harus terus ditambah. Teman-teman sayang, makin kita belajar, makin kita ngaji, maka makin kita ngerasa ilmu kita nggak ada apa-apanya. Makanya punten mohon maaf ya, kalau ada orang yang sering ngaji, sering belajar, tapi setelah ngaji dia malah tambah sombong, tambah ngerasa paling benar, tambah ngerasa bahwa dia punya segalanya, berarti ada masalah dengan pengajiannya. Karena harusnya ketika dia makin belajar, ilmunya bertambah seperti padi dia. Ya, makin merunduk, makin tahu diri.
Kalau kemudian dia nggak tahu apa-apa. Dia nggak tahu apa-apa. Makanya catat baik-baik kalimat ini ya. Kalau teman-teman sayang, masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa menerima nasihat dan mau mendapatkan nasihat, maka teman-teman masih diinginkan menjadi orang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi ya. Kalau teman-teman masih diberikan keinginan, kemudian diberikan kelapangan, pengen belajar gitu ya, kemudian pengen dapat nasihat, pengen kemudian kita memperoleh nasihat, maka teman-teman masih diinginkan menjadi orang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka perhatikan dalam satu hadis Nabi SAW menyampaikan kepada kita, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang diinginkan oleh Allah kebaikan pada dirinya, yufaqihu fiddin, maka Allah akan pahamkan ilmu agama bagi dirinya. Jadi teman-teman sayang, kalau sore ini teman-teman masih mau datang ke sini, duduk di sini, merendahkan hati kita, berkumpul di sini, dan teman-teman ingin mendapatkan nasihat itu, maka catat baik-baik, teman-teman masih berpotensi menjadi orang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau teman-teman di Instagram gitu ya, atau di sosial media dapat kayak postingan-postingan ilmu gitu ya, kemudian teman-teman mengatakan alhamdulillah, terima kasih Ustadz, dan tanpa bertanya kembali terhadap komen yang ada di bawahnya, berarti teman-teman ingin mendapatkan ilmu itu. Dan ilmu itu seperti air, hanya akan turun kepada orang yang merendahkan hatinya. Air itu mengalir kemana? Ke atas apa ke bawah? Ke bawah. Maka kalau teman-teman ingin mendapat curahan ilmu, maka belajarlah merendahkan hati kita, agar kemudian kita bisa mendapatkan ilmu itu. Termasuk, kalau kita bicara tema kita sore ini, salahkah aku mencintaimu? Ada yang salah nggak dengan cinta itu? Hah? Kata siapa antum? Ada yang salah nggak dengan cinta itu? Hah? Oke. Tidak ada yang salah dengan cinta. Karena cinta itu adalah anugerah rasa yang diberikan oleh Sang Maha Cinta. Yang sering jadi salah dalam cinta itu bukan cintanya, tapi cara mengekspresikan cinta itu sendiri. Ya? Cinta itu rasa yang sangat mulia, betul nggak sih? Betul nggak? Jadi tidak ada yang salah dengan cinta, yang jadi masalah cara kita mengekspresikan cinta itu. Ketika kapan Ustadz? Nah ini pertanyaannya. Cinta akan menjadi salah ketika kita meletakkan pada posisi yang salah dan kita mengekspresikan dengan cara yang salah. Ketika kapan? Ketika cinta itu tidak membuat kita makin dekat dengan Sang Maha Cinta. Malah membuat kita jauh dari Sang Maha Cinta, kita jauh dari Allah, bahkan na'udzubillah dengan perasaan cinta itu membuat kita terjerumus pada kesalahan-kesalahan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau teman-teman sekarang punya perasaan cinta, sah-sah saja, berarti manusia biasa. Halo? Punya perasaan cinta tuh? Bisa lempeng we gitu. Ada masa palas kieu hidup teh, hambar gitu. Nah, kalau kita punya perasaan itu nggak jadi masalah. Maka disebutkan di surat Ali Imran ayat 14. Coba dibuka. Surat Ali Imran ayat 14. Punten ya, kalau Ahilman langsung tek ke materi biar, karena waktunya sangat mepet sekarang. Jadi langsung to the point aja. Sudah buka belum? Surat apa? Ayat berapa? 14 ya. Perhatikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina linnasi. Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia. Ya. Dijadikan terasa nikmat, terasa enak, terasa indah dalam pandangan manusia apa? Hubbus syahawat. Hub syahwat, ya. Cinta terhadap apa yang diinginkan. Maka nanti teman-teman, kalau kita mendefinisikan kalimat cinta, setidaknya kita akan menemukan dua bagian. Satu ada perasaan cinta, dua ada perasaan nafsu itu. Apa bedanya? Simple. Kalau teman-teman mencintai sesuatu atau seseorang dan perasaan itu membuat kita makin dekat dengan Allah, maka itu namanya cinta.
Tapi sebaliknya, kalau dengan perasaan suka itu, cinta itu, tapi malah membuat teman-teman jauh dari Allah, itu namanya syahwat, namanya nafsu. Nah sekarang pun teman-teman evaluasi. Kalau sore ini, di antara kita ada yang sedang jatuh cinta atau punya perasaan cinta, apakah cintanya membuat kita makin dekat dengan Allah atau makin jauh? Kalau makin dekat, insya Allah itu cinta. Tapi kalau makin jauh, tanyakan, jangan-jangan ini bukan cinta, tapi ini adalah nafsu. Gimana contohnya? Ya gampang aja lah, gampang aja. Kalau dengan orang yang kita cintai itu malah menjerumuskan kita pada perkara-perkara yang tidak berfaedah, itu mungkin nafsu kali. Telepon, tidak berhenti-berhenti 24 jam. Biak pulsa. Jadi banyak hal-hal yang tidak berfaedah. Kebersamaannya tidak mengantarkan kepada kebaikan gitu. Maka mohon maaf ya, tidak penting seberapa lama kita bersama. Tapi yang paling penting kemana tujuan kita untuk bersama itu. Catat status hari Senin itu. Ya. Jadi kalau kita makin lama di dalam kebersamaan, tetapi tidak membuat kita makin bisa bersama dengan kedekatan kita kepada Allah, berarti ada masalah itu gitu. Makanya teman-teman ya, kalau ditanya mau dibawa kemana hubungan kita, itu bagus pertanyaannya. Karena kalau nggak ada tujuan, untuk apa? Teman-teman naik taksi, ditanya sama supir taksinya, Kang mari ka mana? Kuma bapak we lah. Kira-kira ku tukang taksi diturunkan atau henteu? Diturunkan dari lieur atau meureunan. Reka mana maneh teh bener teh? Oh pokoknya mah aku mah lagi gelisah aja, bawa ka mana we. Dituburkeun bae. Jadi kadang-kadang tujuan itu menjadi penting. Maka tadi kata Ahilman, tidak penting berapa lama kita bersama, tapi yang paling penting saat kita bersama, tujuannya kemana gitu. Sama kayak tidak penting makannya apa, tapi yang paling penting saat kita makan dengan siapa gitu, itu yang paling penting. Hari Selasa catat itu statusnya tuh. Sama, jadi dengan cinta itu harus menjadi hub, harus menjadi perasaan yang menjadikan kita lebih dekat dengan Allah. Nah, apa yang bisa membuat cinta itu berubah gitu, dari cinta yang tulus kepada cinta yang modus, dari cinta yang benar kepada cinta yang salah. Apa di antara yang akan diindahkan? Satu, kata Allah minan nisa, manusia itu akan dibuat indah terhadap lawan jenisnya, pasangannya. Laki-laki itu lumrah suka kepada perempuan. Perempuan itu lumrah suka sama laki-laki. Yang gak lumrah adalah, ya gitu pokoknya namanya. Ya. Jadi yang tidak lumrah adalah saat kita mencintai yang bukan haknya untuk kita. Jadi kalau ada laki-laki yang kemudian senang lihat perempuan, perempuan senang melihat laki-laki, itu lumrah. Tapi ingat tadi, apakah ini cinta atau nafsu? Maka nanti kita bisa mencari indikatornya. Ahilman, gimana biar masuk kategori cinta? Nah cintanya karena apa? Makanya punten mohon maaf ya. Kalau ada di antara teman-teman yang mencintai seseorang karena ada apanya, dan ada apanya itu urusan dunia, maka mohon maaf. Boleh jadi cinta itu tak akan pernah membuat dia bersama selamanya. Karena ketika apa yang dia cintai itu hilang, maka akan luntur juga perasaan cintanya. Cinta karena paras, punten, banget aya expirednya. Wajah ada apa? Ada expirednya. Betul nggak? Terus tergantung lihatnya di mana. Dan tergantung boga duit atau henteu eta. Da ku duit mah bisa jadi glowing banget ge, bisa. Dan tergantung editannya pakai apa? Beauty Plus 360 atau tergantung filter story Instagramnya gitu. Jadi tidak bisa mengukur cinta karena paras ada expirednya. Dan boleh jadi cantik menurut Ahilman, boleh jadi nggak cantik menurut teman-teman, betul nggak? Tapi biasanya kalau cantik mah relatif samanya. Cantik mah relatifnya, goreng mutlak. Jadi cinta karena paras ada expirednya, ya betul nggak? Cinta karena harta ada habisnya. Cinta karena kedudukan jabatan ada pensiunnya. Cinta karena keturunan itu orang tuanya bukan dirinya. Cinta karena apa yang dibawa maka boleh jadi ada habisnya. Tapi ada cinta yang bisa mengantarkan kebaikan kepada kita karena kita mencintainya
membuat kita semakin dekat dengan anugerah yang terindah bagi dirinya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah yang kemudian membuat kita harus memastikan itu. Yang kedua, manusia akan dibuat indah wal banin dengan anak-anak. Ya. Nanti kalau teman-teman sudah menikah, di antara yang teman-teman tunggu-tunggu apa? Hadirnya seorang anak. Betul nggak? Makanya mungkin kemarin kita pernah dengar ya ada istilah apa namanya? Free child gitu ya. Itu perlu diperhatikan dengan sangat apa ya? Dengan baik gitu ya. Kalau tidak ada alasan yang mendesak, tidak ada sesuatu yang mengharuskan kita menunda, kenapa harus menunda gitu? Karena anak itu anugerah yang sangat diidam-idamkan, ya kan? Bahkan kita berharap kepada Allah, maka ada doanya ya. Ayo teman-teman coba bacakan doa ini ya. Kalau teman-teman misalnya punten mohon maaf, sudah menikah dan masih belum diberikan keturunan, coba bacakan doa ini. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Coba amalkan doa itu, baca setelah selesai sholat. Ya, jangan sampai tertinggal. Rabbana ya Allah, hablana anugerahkan kepada kami. Ya, min azwajina di antara pasangan hidup kami. Wa dzurriyyatina dan di antara keturunan kami. Qurrata a'yun, penyejuk hati, penyejuk mata, waj'alna dan jadikan kami lil muttaqina imama, menjadi imam bagi orang-orang yang bertakwa. Ayo bismillah, bismillah. Wal banin, manusia akan diberikan rasa suka terhadap anak-anak. Wal qanatiril muqantarah minadz zahabi wal fiddah. Manusia akan diberikan rasa cinta terhadap harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak. Wal khailil musawwamah, dan dalam kendaraan atau kuda pilihan yang dia inginkan. Wal an'am wal khors, dan hewan ternak serta sawah ladang. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Demikian itu adalah kesenangan dunia. Dzalika mata'ul hayatid dunia. Semua adalah perhiasan dunia. Apa kata kuncinya? Wallahu indahu husnul ma'ab. Dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Gimana cara menyimpulkannya? Kita boleh mencintai siapapun yang ingin kita cintai. Kita boleh mencintai dunia, kita boleh memiliki dunia, tapi ingat, cinta kita terhadap dunia jangan sampai membuat kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Jadi teman-teman boleh mencintai seseorang, boleh mencintai pekerjaan, boleh mencintai bisnis kita, tapi ingat, kecintaan kita kepada bab dunia itu jangan sampai melalaikan kita kepada Allah. Berarti harusnya apa? Harusnya perasaan cinta itu mendekatkan kita dengan Allah. Makanya Ahilman seringkali bilang ke teman-teman ya, kalau teman-teman sekarang ngerasa sudah ada seseorang yang dekat sama kita, dan teman-teman sudah srek, dan dengan dia bisa membuat teman-teman jadi lebih baik, jangan ditunda, segera menikah. Kecuali can boga gitu. Kecuali can ayah. Lamun can ayah liur. Ustadz, bolehkah aku mencintai suami orang lain? Liur. Ya. Jadi kalau teman-teman nih misalnya ya, sudah ngerasa ini serak, orangnya oke Ahilman. Dan membuat saya kalau dengan dia insya Allah jadi lebih baik, jangan ditunda. Jangan ditunda. Kenapa? Karena kalau ditunda, punten mohon maaf ya, sesuatu yang baik itu jangan ditunda-tunda. Karena kalau ditunda-tunda maka teman-teman akan terpeleset pada bab yang kurang baik nantinya. Setan itu ngagodana pinter pisan. Betul apa enggak? Luar biasa. Iman seseorang itu misalnya punten ya, dia punya ilmu, punya iman, rajin ibadah. Tapi kalau sudah digoda dengan apa yang dia cintai ini, nafsunya, itu bisa berbelok. Bisa berbelok. Kalau dia nggak kuat. Makanya di antara alasan Ahilman dulu kenapa Ahilman nikah sangat muda ya. 21 tahun Ahilman dulu nikah. Di antaranya bab ini. Kita khawatir dari rasa yang kita tanamkan ini malah membuat jadi belok gitu loh. Jadi salah. Tapi kan Ahilman kumaha atuh. Kumaha atuh apa? Gitu we. Kumaha gitu. Kadang-kadang lamun pada bab ini mah sok nyambung ngobrol teh bener tuh. Kemana-mana apa baliut gitu. Teman-teman tenang aja gitu. Coba Ahilman sekarang
Teman-teman mungkin banyak pertanyaan ya. Kita lebih spesifik kepada urusan jodoh deh ya. Karena ini kayaknya babnya di situ gitu ya. Bener nggak? Ya, betul nggak? Coba pertanyaan pertama. Setiap kita ada jodohnya atau enggak? Saha. Nah. Satu ya. Ini di antara yang harus teman-teman yakini. Setiap kita itu ada jodohnya. Yakin ada. Cuman masalahnya sahana Ahilman kita apal gitu. Cuman yakin ada. Jadi teman-teman jangan ngerasa bahwa tahu nggak sih? Setelah aku pisah sama dia teh kayaknya hidup aku tuh udah selesai aja Ahilman. Kenapa? Udahlah. Hopeless. Aku kira cuman dia yang bisa nerima aku. Ternyata dia pun pergi meninggalkan aku Ahilman. Terus harus sama siapa lagi aku harus berharap Ahilman. Wah! Teman-teman nges. Orang yang sudah pergi meninggalkan kita berarti orang yang boleh jadi bukan orang yang Allah takdirkan untuk kita. Allah menyatukan kita bukan tanpa alasan. Allah memisahkan kita pun bukan tanpa alasan. Allah pernah membuat aku mengenalimu karena aku jadi belajar bagaimana caranya aku mencintai seseorang. Tapi saat Allah memisahkan kamu dari diriku, Allah sedang mengajarkan bagaimana rasanya untuk ikhlas kehilangan. Tapi aku yakin di balik sesuatu yang menyedihkan untukku, Allah sedang siapkan pengganti yang lebih baik daripada dia yang pergi meninggalkanku. Sahana teuing. Tapi yakinkan di hati itu ada. Surat Ar-Rum ayat 21 itu. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, Allah telah ciptakan untuk kamu sekalian apa? Azwaja, pasangan untuk kamu sekalian. Teman-teman sayang, jangan ngerasa bahwa Ahilman aku mah. Jangan. Masih ada secercah cahaya. Selama matahari masih terbit dari barat dan terbenam di ufuk timur, masih ada jodoh kita. Gitu tambahan deui kitu hungkul itu mah. Jadi selama hidup kita ini masih berjalan, insya Allah yang membuat kita ngerasa bahwa jodoh kita nggak ada bukan keadaannya, tapi cara pandang kita terhadap keadaan itu. Terutama poinnya adalah kalau ada di antara teman-teman yang dulu pernah misalnya punten mohon maaf ya, disakiti karena ada orang yang pernah pergi meninggalkan kita, berhentilah untuk bersedih secara berlebihan gitu. Agar fokus kita ada kebaikan yang sedang Allah titipkan. Karena kalau kita mikirnya sama dia yang pergi meninggalkan kita jadi capek. Tiap hari stalking sosial media dia. Dia udah punya calon belum ya? Sekarang dia pingsan, leles, stroke ringan, jantung maut ujung nanti gitu. Coba. Tatap kehidupan ke depan, buka hati, buka mata. Manusia boleh mengkhianati kita, tapi Allah nggak mungkin menzolimi kita. Dia boleh pergi meninggalkan kita, tapi Allah nggak akan mungkin meninggalkan kita. Jadi apa kata kuncinya? Deketin Allah. Banyak di antara kita yang mendekati makhluknya, tapi kita lupa mendekati yang memiliki makhluk itu. Maka, nih penting sekali ya, kalau teman-teman ingin dihadirkan pasangan terbaik, minta sama Allah agar kemudian Allah datangkan orang tersebut. Makanya kalau doa jangan maksa. Ya Allah, kalau dia jodohku, kumaha carana jodohkeun we. Lamun teu ge kona jodoh-jodohkeun we. Itu maksa namanya. Ya. Doa itu bukan maksa, doa itu minta. Doa itu bukan mendikte, doa itu memohon. Jadi teman-teman minta mohon sama Allah. Dan dalam doa kudu yakin. Ya Allah, hamba memang tidak soleh. Hamba memang tidak soleha. Tapi hamba berharap punya suami yang soleh ya Allah. Boleh kan ya Allah? Boleh enggak ya Allah gitu? Teman-teman coba minta seperti teman-teman minta kayak gitu tuh. Ya Allah, hamba banyak dosa, hamba banyak salah. Tapi hamba pengen ya Allah memperbaiki hidup hamba ya Allah. Pertemukan hamba dengan seseorang
yang ketika hamba bersamanya membuat hamba makin dekat denganmu ya Allah. Gitu. Hamba pengen punya suami yang bisa bimbing hamba ya Allah gitu. Minta begitu. Ini mah kadang-kadang pas doa itu sok yakin. Ya Allah, hamba pengen punya suami yang soleh ya Allah. Tapi segera mungkin ya Allahnya ada ambage ada kia atau kumahanya ya gitu. Itu namanya minta sekaligus jawab sorangan ngaranna eta mah. Ayo sampaikan ke Allah. Allah tahu kok apa yang dibutuhkan oleh kita gitu. Dan kalaupun nanti teman-teman misalnya punten mohon maaf ya, kemudian teman-teman menikah, ternyata dengan seseorang yang nggak sesuai ekspektasi kita, maka teman-teman bersabar di atas kebersamaan itu. Karena boleh jadi Allah titipkan kebaikan kepada kita melalui pasangan yang boleh jadi tak sesuai harapan kita. Ya enggak? Ikhwan, akhwat, antum kalau nyari pasangan nggak usah yang ribet-ribet. Akhwat, kalau antum minta yang simpel aja. Ya Allah, hamba pengen laki-laki yang soleh, pinter, kaya, ganteng, itu aja. Nggak usah ribet. Tadi apa aja? Soleh, pinter, kaya, ganteng. Paham? Nggak usah minta macam-macam, nggak usah. Cukup itu aja. Antum juga, ikhwan, kalau minta nggak usah yang macam-macam. Ya Allah, hamba pengen seorang istri yang cantik, badannya bagus, wajahnya juga cantik. Terus kaya, ya Allah mudah-mudahan kaya, anak satu-satunya, bapaknya udah tua, punya penyakit jantung. Jadi minta yang begitu-gitu aja. Tapi lihat tadi kata kuncinya ya. Ketika Ahilman doa untuk akhwat, minta yang pertama apa? Soleh. Yang ikhwan minta yang pertama apa? Cantik apa soleha tadi itu ya? Oh, cantik dan soleha lah ya. Kenapa Ahilman kalau yang akhwat mintanya yang soleh, yang ikhwan mintanya yang cantik? Karena akhwat antum butuh pembimbing. Antum butuh yang cantik. Serius, ini serius. Jadi maksudnya apa? Pesan untuk antum laki-laki, antum tuh punya tugas untuk membimbing seorang perempuan. Makanya antum pantaskan diri agar antum jadi seorang pemimpin itu. Jangan sibuk mencari yang terbaik, tapi sibuklah menjadi yang terbaik. Catat status hari Rabu itu. Ya. Jangan sibuk mencari yang terbaik, tapi sibuklah menjadi yang terbaik. Antum akan dipertemukan dengan seorang akhwat insya Allah yang ketika antum sudah pantas menjadi seorang pemimpin bagi akhwat itu. Bagaimana caranya? Antum harus menjadi sosok laki-laki yang ketika ayah perempuan itu mengamanahkan kepada antum, maka antum bisa menjadi seorang ayah bagi dirinya. Yang menjaganya, yang mencintainya. Karena jadi seorang ayah itu luar biasa loh. Ahilman udah kebayang ya sekarang punya anak perempuan. Kalau nanti dia dewasa, Ahilman nikahkan dengan orang, itu berat menyerahkannya. Karena aku orang yang pertama menciumnya, aku orang yang pertama menggendongnya, aku orang yang pertama memeluknya, aku yang mengeluarkan biaya untuk dirinya, aku yang kemudian berkorban untuknya. Setelah dia dewasa, aku serahkan kepadamu laki-laki. Yang aku baru kenal kemarin. Dari Manesa. Manesa. Tiba-tiba datang, setahun ke belakang, sayang sama anak perempuan saya, kemudian saya serahkan. Itu kalau nggak ikhlas yang namanya ayah nggak bisa itu. Betul apa enggak? Makanya antum laki-laki, ketika nanti antum jadi seorang suami, cintai istri antum sebagaimana ayahnya mencintai dirinya. Balik kalau teguh dakir. Salah dikit. Jadi kudu gitu. Makanya Ahilman kalau ngisi nasihat pernikahan ya, suka bilang. Jadi kalau ada laki-laki yang mengatakan kalimat saya terima nikah dan kawinnya, fulana binti fulan, dengan mas kawin sekian-sekian dibayar tunai, itu apa maknanya? Saya berjanji, saya akan menerima semua kebaikan yang ada di istri saya. Dan saya pun siap menanggung apapun keburukan yang mungkin ada di istri saya. Jadi kita tuh benar-benar tanggung jawab dengan perempuan itu. Maka jangan main-main dengan akad nikah itu. Kumaha?
Jangan main-main, karena itu sesuatu yang sangat sakral, bahkan malaikat menjadi saksi, semesta menjadi saksi ketika itu. Nah begitu pun seterusnya, antum akhwat, ketika antum nanti sudah menikah, berarti kita sudah menyerahkan sepenuhnya kepada suami kita. Ya, kan ada 3 ridho yang Allah titipkan kepada manusia kan. Ridhonya seorang anak tergantung ridhonya orang tua. Ridhonya istri tergantung ridhonya suami. Ridhonya murid tergantung ridhonya seorang guru. Allah titipkan. Maka nanti ketika, wahai akhwat, ketika kita sudah menikah dan kita bertemu dengan laki-laki, maka disitulah kita bismillah akan bersama dengan dirinya. Maka carilah seorang laki-laki yang insya Allah akan bisa membimbing kita. Seorang laki-laki yang menuntun, bukan menuntut. Yang mengajak, bukan mengejek. Yang merangkul, bukan memukul. Yang mencintai, bukan mencaci maki. Yang menginspirasi, bukan mengintimidasi. Yang bukan meretakkan. Itu laki-laki yang baik. Jangan minta diulangi deui, poho deui ahilman gibi. Nanti lihat aja di YouTube-nya teman hijrah ya. Cari yang begitu. Karena nanti di rumah tangga itu, rumah tangga yang baik itu teman-teman, atau cinta yang baik itu bukan cinta yang saing, tapi yang saling. Bukan yang menuntut, tapi yang menuntun. Cinta terbaik bukan dia yang siap menunggumu saat di puncak. Tapi cinta terbaik adalah dia yang siap menemanimu saat mendaki. Catat. Hari Kamis statusnya itu. Dan jangan diulangi dari poho deui akhir man gitu ya. Jadi cari kebersamaan itu teman-teman sekalian. Dan itu hanya akan bisa didapatkan dengan jalan apa? Jalan iman, jalan ilmu. Soleh. Carilah laki-laki yang soleh. Maka laki-laki yang soleh tidak akan menjerumuskanmu pada perkara yang salah. Kalau dia sudah tahu bahwa titik akhir dari sebuah cinta itu adalah pernikahan, maka dia akan menyegerakan pernikahan itu. Maka teman-teman sekalian, jangan tertipu dengan rasa cinta sebelum menikah. Karena sebelum menikah semuanya adalah hal-hal yang boleh jadi yang dikedepankan adalah kebaikan-kebaikannya saja. Cinta itu akan terasa benar adanya setelah kita menjalani yang namanya pernikahan. An-nikahu miftahur rizki. Nikah itu kuncinya rezeki. Teman-teman ngerasa ahilman, aku teh udah suka sih sama seseorang. Cuman masalahnya aku suka dia gak suka ahilman. Kumaha caranya kira-kira? Kita suka dia gak suka, gimana caranya? Hah? Seseorang akan berusaha sekuat tenaga untuk bisa meraih cinta dari orang yang dicintainya. Maka kalau teman-teman mencintainya, usahakan perasaan cinta itu. Jangan mundur di tengah jalan. Ah, aku mah udahlah, udah pasti ditolak. Kumaha gitu, geus pasti we gitu. Terus kumaha, tong diteruskeun atuh ari geus pasti mah. Tapi kan gak ada yang pasti sebelum kita mencoba. Jangan menyerah sebelum kita melangkah. Karena menyerah sebelum melangkah namanya kalah. Lebih baik kita kalah beneran setelah bertanding daripada kalah sebelum melangkah. Teman-teman gak usah takut. La tahzan innallaha ma'ana. Jangan sedih. Sesungguhnya ada Allah bersama dengan kita. Perjuangkan siapapun yang ingin kita cintai itu. Tapi ingat, teman-teman jangan mencintai seseorang yang perasaan cinta itu membuat kita melabuhkan sepenuhnya cinta kepada seseorang itu. Maka disebutkan ada nasihat dari Imam Ali bin Abi Thalib ya. Cintailah orang yang kamu cintai sewajarnya. Karena boleh jadi nanti engkau membencinya atau menjadi musuh yang engkau benci. Bencilah seseorang itu biasa saja. Karena boleh jadi nanti engkau malah mencintainya. Malah menjadi orang yang paling kamu cintai. Jadi gimana ahilman? Kalau kita punya perasaan cinta, hadirkan cinta itu dengan kebaikan-kebaikan. Maka ada satu doa yang disebutkan oleh Nabi SAW. Ini hadis riwayat Ahmad. Ini doanya Nabi Daud sebenarnya. Tapi kemudian disebutkan dalam hadis itu. Doa agar kita mendapatkan cinta terbaik gitu. Apa doanya? Ya Allah, aku berharap anugerah cintamu. Ya Allah, aku berharap anugerah cintamu. Dan cinta orang-orang yang mencintaimu. Dan amalan yang membuat aku dekat dengan cintamu.
Dan aku berharap tidak ada yang aku cintai kecuali cintamu kepadaku. Jadi minta doanya apa? Ya Allah, berikan kepadaku cinta apa? Cinta kepadamu. Jadi kita cari keadaan yang membuat dia bisa makin cinta ke Allah. Setelah itu apa? Cinta dari orang yang mencintaimu. Maka ada satu nasihat dari almarhum ya, Murabi Ustadz Arifin Ilham. Nasihatnya bagus sekali. Jangan pernah mengajari istrimu untuk mencintaimu. Tapi ajarilah istrimu untuk mencintai Allah. Karena saat dia mencintai Allah, maka dia tidak akan pernah menyakitimu. Ajarkan keluarga kita mencintai Allah, mencintai Rasulnya, mencintai syariat Allah, agama ini. Maka apapun yang terjadi nanti akan menjadikan kita lebih cinta dalam keluarga kita. Maka perhatikan ya teman-teman sekalian. Ayat surat Ar-Rum ayat 21 yang sering dijadikan ayat dalam pernikahan itu ya. Diawali dengan kalimat apa? Wa min ayatihi kan. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah. Apa maknanya? Dan di antara tanda-tanda yang bisa mendekatkanmu dengan Allah. Ini poinnya nih, ini poinnya. Kalau teman-teman ingin mendapatkan rumah tangga, rasa cinta yang nanti kesananya ajwajan litaskunu ilaiha sakinah. Wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Mawaddah rahmah. Jadi kalau kita pengen punya cinta yang sakinah, mawaddah wa rahmah, maka jalan utama yang harus teman-teman tempuh wa min ayatihi. Gimana caranya saat kita bersama dengan orang yang kita cintai, membuat kita makin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya punten ya, Ahilman seringkali bilang, kalau ada di antara teman-teman, dulu sebelum menikah, rajin ta'lim, rajin kajian, rajin ngaji. Tapi saat setelah menikah, gak pernah ngaji lagi. Coba dievaluasi. Berarti ada sesuatu yang dulu kita lakukan baik, tapi kenapa gak dilakukan lagi sekarang? Justru setelah menikah harus makin rajin ngajinya. Setelah rumah tangga harus makin sering ta'limnya. Kenapa? Karena ujiannya makin banyak. Betul apa enggak? Cek saha. Emang nikah kamu? Belum kan? Katanya cina Ahilman. Benar. Nikah itu sekolah yang paling lama. Kalau sekolah yang paling lama berarti tempat belajar yang paling lama. Kalau belajarnya lama berarti ujiannya juga banyak. Betul nggak? Wajar nggak rumah tangga itu ada masalah? Wajar. Dua orang yang beda kepala, beda pemikiran, beda latar belakang, disatukan di tempat yang sama. Memungkinkan ada masalah. Tapi rumah tangga sakinah itu bukan yang tidak ada masalah. Tapi rumah tangga sakinah itu adalah mereka yang saat ada masalah membuat dia makin dewasa untuk bisa makin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita tuh butuh kerikil-kerikil kecil gitu ya. Butuh ombak-ombak kecil, butuh badai-badai kecil. Karena biasanya setelah adanya badai nanti akan muncul awan-awan. Awan kinton lain atau akan muncul awan gelap, turun hujan. Setelah hujan kemudian akan hadir cahaya matahari lagi. Boleh jadi ada pelangi di situ gitu. Kadang kita tuh harus ngalamin sesuatu yang boleh jadi menyakitkan bagi kita. Tapi di saat itu kita belajar untuk mencari pelajaran di balik itu semua. Nah teman-teman sekalian, yang kemarin, yang sudah berlalu, tutuplah lembaran itu. Ya, mungkin ya, punten. Ahilman sih nggak nebak-nebak, cuman mungkin di sini ada ya. Ada yang pernah mencintai seseorang tapi ditinggal pergi, ada nggak kira-kira? Ada. Yang mana, jelas mana? Nah, lamun ada Ustadz, aku sudah berharap banyak. Jadikan pelajaran. Kadang-kadang kita itu butuh masa lalu ya. Untuk apa? Untuk dijadikan cerminan dan pelajaran. Agar hidup kita better than before. Lebih baik daripada sebelumnya. Gak apa-apa, kemarin kita ngerasain hal-hal yang gak enak. Tapi ke depan gak boleh gitu lagi gitu loh. Kalau udah tahu salah, berhenti di tengah kesalahan itu. Dan kita buat kebaikan-kebaikan ke depannya. Tidak ada yang salah dengan cinta. Yang salah adalah saat kita tidak tepat mengekspresikan cinta dan menghadirkan cinta itu sendiri. Maka carilah seseorang dari sekarang ya. Yang saat menatapnya, saat bersamanya, saat dengannya, membuat kita bisa makin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Cari di mana? Di mana carinya? Orang baik akan bertemu dengan orang yang baik.
Seseorang yang baik akan bertemu dengan seseorang yang baik. Seseorang yang buruk boleh jadi bertemunya di situ. Tapi kalimat itu bukan pasti ya. Kalimat itu maknanya adalah seseorang yang berusaha menjadi baik akan dipertemukan dengan seseorang yang berusaha menjadi baik. Jadi baik itu bukan kebaikan yang langsung dinilai dia baik, dia buruk, enggak. Ingat ya teman-teman, jangan biasakan menjudge kebaikan atau keburukan seseorang. Karena mata kita ini terbatas pandangannya. Kita nggak pernah tahu apakah orang ini baik atau buruk. Kita cuma lihat luarnya aja kan. Yang tahu baik buruk seseorang siapa? Allah. Maka ada kacamata yang harus kita gunakan terus menerus. Apa namanya? Kacamata cinta dan kasih sayang. Ngelihat siapapun, lihatnya dengan kacamata cinta dan kasih sayang. Ada sisi baik dari orang yang boleh jadi kita lihat nggak baik gitu. Dia tuh nggak baik, tapi kita yakin ada kebaikan dari dirinya. Dan juga jangan kemudian kita lihat ini orang baik, belum tentu dia baik. Boleh jadi ada keburukan yang dia simpan dalam kehidupannya. Maka teman-teman, mintalah kepada Allah agar ditunjukkan pilihan hati ini. Makanya ada namanya istikharah ya. Istikharah itu adalah kita meminta kepada Allah untuk membimbing perasaan hati ini agar mampu memilih yang terbaik dalam pandangan Allah. Bukan terbaik dalam pandangan kita, ya, ingat. Ya. Makanya kalau kita doa, mintanya jangan minta yang sesuai maunya kita, tapi minta yang sesuai maunya siapa? Allah. Ya Allah, hamba bermohon kepadamu, pilihkan untuk hamba mana yang terbaik di hadapanmu ya Allah. Mana yang terbaik untuk kehidupanku di hadapanmu ya Allah. Jadi itu yang akan kita sandarkan terus dalam hidup ini. Doanya ke Allah, balikin lagi ke Allah. Dan nanti kalau kita mendapatkan apa itu dalam kehidupan kita, maka kita akan terima karena ini yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Belajarlah untuk menjadikan apapun dalam hidup ini kita kembalikan ke Allah. Itulah cinta yang paling hakiki. Sok, dari sekarang berkatalah kata-kata yang disukai Allah. Berfikirlah sesuatu yang disenangi Allah. Berbuatlah sesuatu yang disukai oleh Allah. Kalau teman-teman sudah berbuat itu, maka nanti Allah akan mengantarkan kita pada takdir-takdir yang kemudian Allah sesuaikan dengan kita. Ingat teman-teman, Allah itu selalu memberi apa yang kita butuhkan. Tapi boleh jadi kita tidak bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Tapi Allah tahu mana yang kita butuhkan. Ingat, jangan pernah berhenti berdoa. Urusan jodoh mah, aduh, doanya kudu kencang bener. Setuju nggak? Halo? Urusan jodoh mah kudu apa doanya? Kudu kencang. Jodoh itu bukan seberapa hebat kamu menunggu. Bukan seberapa hebat kamu berusaha. Tapi seberapa hebat takdirmu mengantarkan pada pilihanmu itu. Dan Allah lah yang akan mengantarkan kebaikan itu. Tapi ingat teman-teman, tulang rusuk tidak akan pernah tertukar dengan pemiliknya. Kalau tidak dijodohkan di dunia, mungkin Allah pertemukan di akhirat. Jadi gimana? Insya Allah tidak ada yang sia-sia dalam hidup ini. Yakin gak? Yakin gak? Pulang sini, datang ke percetakan, bikin kartu undangan. Calonnya kosongin aja dulu. Bismillah, bismillah ya. Yakin semua sudah ada takarannya, sudah ada ketentuannya. Allah yang lebih tahu mana yang terbaik untuk kita. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menjadikan kebaikan untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Teman-teman sekalian, silakan siapkan infak terbaik sebelum kita doa bersama nanti. Mudah-mudahan infak kita sore ini menjadi infak terbaik yang Allah angkat derajat kehidupan kita. Sama-sama kita sholawat. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah ala
sama-sama. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Sempurnakan dengan tasbih, tahmid, tahlil dan takbir. Subhan walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhan walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhan walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Angkat kedua telapak tangan kita, tundukkan kepala kita, tutup kedua mata kita. Silahkan duduk kita diperbaiki dan kita aminkan dalam hati masing-masing. Mudah-mudahan doa-doa kita sore hari ini menjadi doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua infak, sedekah teman-teman diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah balas dengan pahala terbaik di sisinya. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim. 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 Silakan aminkan dalam hati masing-masing. Tutup kedua mata kita. Seandainya bisa menangis, menangislah. Semoga air mata yang menetes sore ini semakin menguatkan doa-doa kita dan menambahkan khusyuan dalam doa-doa kita. Silakan aminkan dalam hati. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Duhai Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, terima kasih atas kasih sayang-Mu. Terima kasih atas rahmat-Mu. Terima kasih atas keridhaan-Mu kepada kami. Sore ini kami hadir lagi di masjid ini. Sore ini kami ngaji lagi di masjid ini. Ya Allah, Engkau yang mempertemukan kami. Engkau yang mengumpulkan kami. Engkau yang menjadikan majlis ilmu kami sore ini. Kami mohon kepadamu ya Allah. Cintai kami semua dengan kasih sayang-Mu ya Allah.
Sayangi kami semua dengan rahmat-Mu ya Allah. Rahmati kami semua dengan keridhaan dari-Mu ya Allah. Ridhoi pertemuan kami sore ini, agar membuat kami semakin dekat dengan-Mu ya Allah. Berkahi ilmu yang kami dapatkan sore ini ya Allah, menjadi ilmu yang bisa kami amalkan, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang membuat kami semakin taat kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Ghaffar, ya Ghafur. Duhai Allah yang Maha Pengampun. Ya Allah, ampuni kami semua. Ya Allah, siapapun di antara kami yang buruk masa lalunya, yang banyak dosa-dosanya, yang hina dina kelakuannya, yang sering berbuat maksiatnya, yang sering salah, sering hilaf, sering terjerumus dalam dosa, yang buruk kelakuannya ya Rob. Kami mohon sore ini kepada-Mu, tidak ada yang hadir sore ini kecuali Engkau ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni semua kesalahan kami ya Allah. Berikan kepada kami kesempatan bertaubat sebelum kami wafat ya Allah. Berikan kepada kami kesempatan memperbaiki diri kami sebelum kami kembali kepada-Mu ya Allah. Ya Rob, kami sadar kami banyak dosa. Ya Rob, kami akui kami banyak dosa. Ya Rob, kami akui kami buruk masa lalunya ya Rob. Maafkan mata kami sering melihat yang haram. Ampuni lisan kami sering berbohong, ingkar janji, fitnah, sumpah serapah, sering menghina merendahkan orang lain, sering gibah. Berapa banyak orang lain yang sering kami gibahi ya Allah. Ampuni tangan kami pernah menyentuh yang haram, pernah bersentuhan dengan yang bukan hak untuk kami, pernah mengambil yang haram, pernah menzalimi orang lain. Ampuni perut kami jika pernah masuk minum makan yang haram. Ampuni perut kami jika di antara kami ada yang pernah mabuk minuman keras. Ya Allah, ampuni kemaluan kami. Nauzubillah. Jika di antara kami ada yang pernah berzina, ya Allah. Ya Allah, ampuni kaki kami. Jika di antara kami ada yang pernah melangkah ke tempat maksiat. Ya Allah, ampuni kelakuan kami yang pernah menyakiti hati ayah ibu kami. Ucapan kami pernah menyinggung perasaan ayah ibu kami. Maafkan kami sering mengecewakan hati orang tua kami. Teman-teman, ingat-ingat dosa apa yang pernah kita lakukan. Allah, orang tua kita doakan mulai ibu kita. Hadirkan wajah ibunda kita. Bayangkan wajah ibu kita. Lihat wajah ibu kita. Sudah mulai sepuh, tua renta, capek. Ya Allah. Ya Allah. Maafkan kami. Sering menyakiti ibu kami. Maafkan kami, sering menyinggung perasaan ibu kami. Maafkan kami ya Allah, belum bisa membahagiakan ibu kami. Bayangkan ibu kita yang melahirkan kita, membesarkan kita, menyiapkan makan untuk kita. Lelah, capek, mama, ibu. Ya Allah, untuk ibu kami yang bernama, sebutkan nama ibu kita masing-masing. Ibu aja, sob.
Ya Allah, halalkan semua darah yang pernah keluar dari rahim ibu kami saat melahirkan kami, ya Allah. Halalkan ASI yang pernah kami minum saat kami kecil, ya Allah. Halalkan capeknya ibu kami, lelahnya ibu kami membersamai kami, mengajari kami, mendidik kami, membesarkan kami. Ayah, Bapak, hadirkan wajah ayah kita. Dekatkan wajahnya, bayangkan wajahnya. Laki-laki yang banting tulang untuk kita, mencari nafkah peras keringat untuk kita, yang paling membela kita, bertanggung jawab kepada kita. Ya Rob, ya Rob. Ayah kami yang bernama, sebutkan nama ayah kita masing-masing. Ya Allah, halalkan semua keringat yang pernah keluar dari tubuh ayah kami yang capek mencari nafkah untuk kami, ya Allah. Ya Allah, jika orang tua kami masih hidup, panjangkan umurnya, ya Allah. Sehat afiatkan tubuhnya, ya Allah. Muliakan hari-hari tuanya, ya Allah. Bahagiakan hari-hari tua ayah ibu kami, ya Allah. Ya Allah, jika ada di antara kami yang ayah ibunya sudah wafat, baik keduanya atau salah satunya, ya Allah, sampaikan salam rindu kami untuk orang tua kami di alam sana, ya Allah. Lapangkan alam kuburnya, terima iman Islamnya, ampuni dosa-dosa ayah ibu kami, ya Allah. Allahumma gfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampuni dosa kami, ampuni dosa kedua orang tua kami, sayangi ayah ibu kami sebagaimana mereka sayang kepada kami saat kecil. Ya Allah, izinkan kami membahagiakan ayah ibu kami, ya Allah. Izinkan tangan ini kelak menggenggam ayah ibu kami haji dan umroh, ya Allah. Izinkan ayah ibu kami bahagia hidupnya di hari tuanya, ya Rabb. Ya Allah, tidak ada yang hadir sore ini kecuali yang banyak dosa. Engkau ampuni dosanya, ya Allah. Yang sedang gelisah, Engkau tenangkan hatinya, ya Allah. Yang sedang lemah, Engkau kuatkan tubuhnya, ya Allah. Yang sedang punya masalah, Engkau tunjukkan jalan keluar terbaiknya, ya Allah. Yang sedang susah, Engkau mudahkan, ya Allah. Yang sedang sempit, Engkau lapangkan, ya Allah. Teman-teman, ayo belajar berdoa masing-masing. Silakan berbisik apa yang jadi hajatnya, apa yang jadi harapannya, keinginannya. Ayo katakan, ya Allah, ya Allah. Ayo sampaikan. Yang belum punya jodoh, ingin disegerakan jodohnya, ayo sampaikan. Yang belum punya pekerjaan, yang sedang bimbang, sedang gelisah dengan pekerjaan, ayo minta, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ayo. Yang sedang punya masalah pada bab rezeki, ekonomi, ayo sampaikan, ayo. Ya Allah. Ayo. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya Allah, dengarkan doa-doa kami, ya Allah. Dengarkan permintaan permohonan kami, ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir.
Ya Allah, kami yang belum memiliki pasangan, anugerahkan kepada kami pasangan yang soleh-soleha. Ya Allah, kami yang sedang sulit pekerjaan, anugerahkan kepada kami pekerjaan yang baik, bisnis yang baik. Ya Allah, kami yang sedang punya hajat, punya cita-cita, segerakan cita-cita kami ya Allah. Ya Allah, tidak ada yang punya masalah sore ini, kecuali Engkau tenangkan hati kami. Ya Allah, tenangkan hati kami ya Allah, kuatkan tubuh kami menerima apapun darimu ya Allah. Allahumma raddihna biqadha'ika wa sabirna ala balaika wa auzina syukrani amaika ya Allah. Mampukan hati kami ridha dengan ketentuan darimu ya Allah. Sabarkan kami dengan ujian darimu ya Allah. Berikan kepada kami kemampuan bersyukur atas semua nikmat darimu ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, istiqomahkan kami di jalanmu ya Allah. Istiqomahkan kami dalam ketaatan kepadamu ya Allah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala ta'atik. Ya Allah, tetapkan kami di atas jalan agamamu ya Allah. Berkahi sisa umur kami semua ya Allah. Jangan wafatkan kami semua, kecuali Engkau wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan kepadamu. Kami semua teman hijrah ya Allah. Sebagaimana Engkau temankan kami di dunia, Engkau satukan kami di dunia, maka kumpulkan kami semua nanti di surgamu ya Allah. Ya Allah, anugerahkan kepada kami cintamu, dan cinta dari orang-orang yang mencintaimu, dan cinta kepada amal yang membuat kami dekat dengan cintamu. Dan kami ingin jadikan di hati kami cinta kepadamu lebih aku senangi daripada apapun ya Rabbal Alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, kabulkan doa-doa kami, ijabah permintaan kami, istiqomahkan kami dalam taklim pengajian ini ya Allah. Bersama di dunia, kelak berkumpul lagi di surga ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.